Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Mata siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Waktu yang terbaik berada di dalam rumahnya, amin. Dan senang untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan kita. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terpujilah namamu atas segala kasih anugerahmu, rahmatmu, anugerahmu yang sangat luar biasa menguatkan kami, menolong kami ya Bapa, tak terbatas kuasa. Kau memulihkan setiap kami ya Bapa, dan biarlah pada pagi hari ini kami mau bersuka cita mengangkat pujian kami sebagai rasa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya mengajak saudara mata-mata berdiri bersama. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau angkat pujian bagi Dia. Kita mau bersuka cita bagi kemuliaan, bagi namanya, amin, haleluya. Ada kuasa dalam pujian, kita percaya untuk hal itu, amin. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, kami katakan pujian kami Tuhan, haleluya. Tuhan Allah berkata atas pujian umatnya, Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Bila Allah hari di tengah kita, bersama menari dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Dalam pujian bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Kami mau bernyanyi Tuhan, kami percaya ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, bersama menari dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya. Percaya lawan kita adalah kuasa dosa itu, amin. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau memuji memuliakan namanya. Siapkan hati kita terfokus di dalam anugerah dan rahmat-Nya.
Kami mau angkat pujian kami ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Terima kasih Tuhan waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami mau bernyanyi, merahkan hati dan jiwa dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah pujian kami ya Bapa. Ya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat pada, ada kekuatan baru Tuhan. Ada kekuatan benar ya Bapa baru. Kau seperlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan pujian Kau. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sembah Kau Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Makasih Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Mari kita memuji memuliakan nama-Nya. Terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Mari kita memuji memuliakan nama-Nya. Mari kita berseru di dalam Dia. Kita mau percaya atas segala apa yang Tuhan mau lakukan di dalam setiap pribadi kita. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas segala jamahan anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kaulah yang kami sembah, Kaulah yang kami puji. Allah Bapa, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, amin. Umat Tuhan yang dikasih di dalam kasih anugerah Tuhan, kita mau berada di dalam doa, amin. Kita mau melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam setiap pribadi kita. Kita mau berdoa pada pagi hari ini, amin, untuk bangsa dan negara kita. Biarlah Tuhan menolong, menyertai pemulihan terjadi. Demikian juga pada masa untuk vaksinasi ini, biar Tuhan menolong. Dan kita juga mau berdoa untuk para hamba Tuhan yang berada di dalam persekutuan kita. Kita mau mengingat pastor kita yang ada di Beachboro, ada Pastor Tompeng. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk pastor kita, Pastor Jack Triono. Kita bawa di dalam doa yang ada gereja di Pulau Gadung. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja baru yang sedang dirintis, amin, di Puri. Biarlah Tuhan menolong, dan khususnya kita juga mau berdoa untuk pelayanan pada bulan April di Manado. Biarlah Tuhan menolong dan Tuhan terus mempertemukan orang-orang yang mau, amin, yang Tuhan mau pakai, amin. Dan kita mau percaya untuk hal itu, amin. Dan saya mendorong saudara juga, kalau ada kebutuhan doa pada pagi hari ini, silakan angkat tangan, amin. Kita mau bawa di dalam doa. Ya, ini. Minta doanya pasti untuk Kak Ica, karena di rahimnya ada gejolak. Kita mau bawa di dalam doa untuk Ica, amin. Biarlah Tuhan menolong. Dan kita percaya doa orang benar ada di tempat ini, amin. Kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk adik kita, Pak Kuita. Biarlah Tuhan menolong apapun kebutuhan yang ada pada saat ini, amin. Kalau ada silakan angkat tangan saudara. Kalau ada kebutuhan doa yang lain, amin. Dan kita ya Kaserin. Buat besok aku mau operasi supaya Tuhan tolong, dan nanti hasilnya itu supaya tidak ada apa-apa. Amin. Kita mau bawa di dalam doa untuk kesehatan Kaseri, khususnya di dalam operasi, amin. Kita mau melihat kuasa dan khususnya mujizat Tuhan, belas kasihan Tuhan. Jadi saya mendorong saudara, mari kita umat Tuhan di tempat ini, amin. Kita mau melihat untuk kuasa Tuhan. Untuk itu mari kita percaya. Kita mau angkat suara kita. Kita mau sehati. Dan kita mau bawa apa yang menjadi kebutuhan doa pada pagi hari ini. Dan kita akan mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin kami. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebijakan Tuhan. Kami percaya bahwa semua berasal daripada-Mu Tuhan, hikmat dan penyertaan. Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Bapa. Kami bawa di dalam doa untuk gereja kami, Pastor Tompeng, Pastor Jack Triono, ya Bapa, Pastor Raf Tuhan yang berada di Puri, demikian juga yang pelayanan di Manado ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama-Mu, untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang ya Bapa, yang menaruh pengharapan terus di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Berkati setiap keluarga hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati jemaat yang Kau percayakan Tuhan. Dan kami mau melihat Tuhan kuasa-Mu Tuhan, untuk banyak orang yang diselamatkan Tuhan, banyak jiwa ya Bapa, terjadi pemulihan, dan kami melihat kuasa mujizat di dalam setiap kesembuhan ya Bapa. Demikian juga kami di tempat ini ya Bapa, untuk kasih Tuhan, Kau melihat kebutuhan pada saat ini ya Bapa. Hati yang terbuka Tuhan untuk membawa apa yang menjadi doa dan pergumulan di hadapan-Mu pada saat ini ya Bapa. Dan kami juga percaya bahwa Kau mendengar Tuhan, dan Kau berperkara Tuhan, dan Kau memberikan Tuhan Yesus kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, kesembuhan ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus
untuk kegiatan operasi berjalan dengan lancar ya Bapa, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Demikian juga untuk Pak Kuita Tuhan Yesus, Engkau melihat kebutuhan pada saat ini Tuhan. Kami mau usir Tuhan segala roh ketakutan Tuhan, bayang-bayang segala dari kekuatan kegelapan Tuhan. Kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan kami untuk kami melihat Tuhan mujizat terjadi. Dan kami mau bawa di dalam doa untuk saudara kami Ica Tuhan. Kau melihat kebutuhan pada saat ini ya Bapa. Pengharapan kami yang ada di dalam Engkau, Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Kami mau percaya untuk apa yang Kau mau lakukan Tuhan, dan kami mau melihat Tuhan mujizat-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang percaya di tempat ini ya Bapa, yang Kau telah selamatkan dan Kau panggil kami Tuhan, yang membebaskan kami. Dan kami terus menaruh pengharapan kami Tuhan. Engkau berperkara ya Bapa. Dan mungkin pada setiap kami pada saat ini ada suatu kebutuhan yang terdesak ya Bapa. Kami mau melihat Tuhan kuasa-Mu tak terbatas. Kami mau melihat Tuhan kuasa-Mu yang besar Tuhan. Dan kami mau melihat mujizat-Mu terjadi di dalam setiap kami. Inilah doa kami ya Bapa, kami membuka ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan dan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Puji nama Tuhan, senang bersama dengan saudara di tempat ini, amin. Suatu hal yang sangat menyenangkan, berada di dalam hadirat Tuhan, datang untuk mengucap syukur untuk setiap apa yang telah Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Ada beberapa pengumuman bagi kita, ada sekolah minggu nantinya di bawah, dan saya mendorong untuk anak-anak kami, mereka adalah aset atau mereka adalah generasi penerus, dan dari dasar dari awal amin, mereka membutuhkan kebenaran akan firman Tuhan yang akan menolong mereka nantinya di dalam masa depan mereka. Kita juga ada hari Rabu, ada ibadah tengah minggu di tempat ini, amin. Saya mendorong saudara, amin. Terima kasih untuk kesetiaan saudara yang bisa datang, amin, di tempat ini setiap hari Rabu. Dan saya tahu amin, itu suatu pengorbanan, dan saya juga percaya bahwa itu adalah bukan suatu hal yang kesia-siaan. Hari Sabtu kita terus ada pelayanan, kita ada kunjungan, tetapi pada hari Sabtu minggu ketiga Pastor Jack akan ada di tempat ini untuk acara pemuritan pria. Jadi saya mendorong saudara sebagai pria yang saudara rindu Tuhan mau pakai kehidupan saudara, jam 6:30 malam di tempat ini minggu ketiga untuk pria. Kita ada acara di tempat ini untuk kita diperlengkapi oleh kebenaran akan firman Tuhan. Kita mau bertanya dengan topik apa yang diajarkan, dan kalau ada yang tidak mengerti kita bisa menghubungi secara pribadi. Dan pada hari Sabtu bulan ini, Sabtu terakhir pada bulan ini, kita akan membantu gereja kita yang ada di Puri Kembangan. Kita akan mau bersaksi, kita akan mengundang orang, dan saya juga belum tahu tempatnya, tetapi pastor akan membagikan kepada kita lokasinya, dan saya akan bagikan di grup kita nantinya. Jadi itulah yang saya bisa bagikan untuk pengumuman. Dan pada hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini 2 kali, amin, pagi dan sore. Mari dapatkan waktu-waktu yang terbaik untuk berada di dalam hadirat Tuhan, dan sangat terberkati kalau kita saling menguatkan satu dengan yang lain, kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan sekali lagi, kalau saudara ada video, mungkin ada hal yang menarik yang bisa kita tampilkan pada malam internasional, mungkin ada konferensi nanti pada bulan Mei di Perth, Australia. Mari amin, biar semua orang juga bisa menonton gereja kita di Kalimalang ini. Kalau ada video atau ada hal-hal itu kirim ke saya, karena sampai pada hari Rabu nanti saya akan kirim ke Pastor Jack, dan dia akan mengirim ke gereja di Australia. Jadi kalau ada sesuatu yang menarik, amin, foto, mungkin ada pernikahan, baptisan, atau hal-hal yang lain, kirim ke saya, amin. Kita akan
membagikannya nanti. Itu beberapa pengumuman, dan ada hal yang lain bisa saudara menghubungi saya atau Hani, amin, sangat terberkati, bisa membagikan kesaksian untuk kita saling dikuatkan, saling dibangun, dan kita membawa visi dan misi inilah Tuhan menetapkan kita di tempat ini. Itu beberapa pengumuman bagi kita, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Berbicara tentang memberi, seringkali membuat suatu pengaruh di dalam kehidupan kita. Seperti kita melihat indah sesuatu kalau kita belum memilikinya. Mungkin amin, ketika masih muda kita senang sekali, atau mungkin waktu kecil senang sekali kalau kita memiliki sepeda. Tapi berjalannya waktu, amin, kita menjadi muda dan kita kepengen memiliki sepeda motor. Dan yang terakhir mungkin kita juga kepengen memiliki mobil. Hal itu adalah hal yang wajar di dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya mau melihat adalah keinginan tersebut tidak pernah akan berakhir selagi kita masih ada di dalam dunia. Seringkali, amin, mungkin kita berpikir, masa selembar daun bisa menutupi bumi ini atau menutupi dunia ini? Kalau kita mau menaruh di tangan kita daun tersebut, amin, sangat-sangat kecil. Tetapi coba kita menaruh daun tersebut di mata kita. Kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat dunia ini. Hal yang demikian juga di dalam hal keuangan kita, di dalam iman percaya kita. Ketika kita tidak mempraktekannya, seringkali, amin, kita mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi mujizat, karena kita menutup hati kita, menutup segala apa yang ada di dalam kehidupan kita, dan lebih menekankan mengenai tentang kekhawatiran. Saya ingat, amin, kisah yang menarik seorang hamba Tuhan, amin, yang berada di Filipina. Dia seperti bertanya kepada seorang pengemis untuk membarter. Dia akan memberikan uang, sejumlah uang yang besar, dolar yang besar, kepada seorang pengemis ini. Dan dia meminta uang receh yang ada di kantong atau di piring di mana pengemis itu kumpulkan. Tetapi apa yang terjadi? Si pengemis ini berkata, bagaimana mungkin engkau memberikan hal yang besar itu, uang yang besar itu kepada saya, sedangkan yang kecil ini sendiri engkau mau mengambil atau engkau mau meminta? Ini adalah sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita membatasi kuasa Tuhan. Puji nama Tuhan, amin. Saya percaya apa yang telah kita lakukan adalah sesuatu untuk menumbuhkan iman percaya kita. Gereja kita yang ada di Pulau Gadung ketika pindah dari Harapan Indah mengalami mujizat yang sangat luar biasa. Petobat-petobat baru, orang-orang yang terbuka untuk memberi karena mengetahui, amin. Dan hal yang sangat tidak mungkin, dan pastor juga bingung, amin. Bukanlah orang-orang yang mampu atau berkemampuan, tetapi orang-orang yang sangat sederhana. Kemarin hari Rabu saya mengambil contoh tentang kehidupan Ibu Marta. Dia adalah seorang janda yang setia datang di gereja di Pulau Gadung. Dia adalah seorang pemulung.
Tetapi hatinya datang terbuka. Dan apa yang terjadi ketika dia berada terus di dalam persekutuan kita, dia mengalami mujizat yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Karena dia memiliki hati. Dan ini suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Mari amin, kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Pada bulan Maret ini, kita ada janji iman di dalam gedung gereja kita. Dan pada bulan April, saya juga akan meminta untuk janji iman yang kedua. Sampai bulan Juni, untuk kita dapat membayar gedung gereja ini. Hal ini amin, untuk kita dapat melihat kuasa mujizat Tuhan. Saya berkata kepada pastor, kayaknya cukuplah. Kayaknya keuangan kami cukup. Tapi dia berkata bukan hal itu, amin. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita adanya ketersediaan. Dan Tuhan mau memberkati umat-umatnya. Dia mengajarkan hal itu, amin. Dia bilang bisa aja seperti gereja Bisboro sudah gak ada tantangan lagi untuk di dalam hal memberikan keuangan mereka. Tetapi dia mengatakan Tuhan mau, amin, berperkara di dalam setiap orang. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau melakukan. Untuk itu kita ditekankan, untuk diajarkan, untuk melihat hal-hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi saya mendorong saudara, ini adalah bukan menjadi suatu beban di dalam kehidupan saudara, tetapi ini adalah mengandung janji Tuhan, berkat Tuhan. Bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang setia memberi, tetapi Tuhan juga mau berperkara bagi orang yang mau belajar memberi, bagi yang mau memiliki kerinduan untuk memberi. Dan ini kita bisa melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seorang anak muda, saya bercerita kepada dia, amin, bahwa persepuluhan ini, amin, nantinya seperti akan dikembalikan kepada kamu sendiri ketika engkau melangkah untuk merintis pelayanan. Makanya seringkali, amin, ditekankan hal-hal ini, amin, bukan berbicara mengenai keuangan gereja, bukan berbicara mengenai adanya keuangan, dan kita sendiri bisa merasakan, amin, ketika ada ketersediaan di gereja. Kita bisa menikmati makan siang kita. Kita bisa membayar penginjilan internasional. Kita bisa fellowship kalau kita ada penginjilan di luar. Kita bisa membayar gedung kita. Dan kita bisa, kalau tidak ada di tempat ini yang mau bangkit untuk merintis pelayanan yang baru, kita bisa mengalihkan keuangan tersebut untuk membantu gereja lain. Saya percaya tahun depan gereja Pulau Gadung akan bangkit kembali, ada rintisan baru. Jadi saya mendorong saudara, amin, mari, amin, kita di tempat ini, amin, bukan kita menunjukkan suatu kenyamanan kita, tapi hati kita. Seringkali, amin, saya tekankan tuh, karena saya sudah banyak belajar mengenai tentang hal ini. Visi misi gereja kita sudah sekian tahun, amin, tidak berjalan. Tetapi pada saat ini visi misi gereja sudah kembali berada di dalam jalurnya. Jadi mari kita bangkit, amin. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, di situ dia hadir. Tuhan tidak memperlengkapi kita untuk kita memenuhi gedung-gedung ini, amin, seperti apa yang diajarkan sebelum-sebelumnya. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita bangkit keluar, untuk melihat, jangan melihat orang-orang diselamatkan, tapi mulai dari keluarga kita, mulai orang-orang terdekat kita. Mari, amin. Dan Tuhan akan memakai setiap pribadi ketika ada ketersediaan di dalam rumah Tuhan. Terima kasih, amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, hadir-Mu di tengah-tengah kami. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menolong kami. Inilah persembahan kami, Tuhan. Engkau tidak pernah melihat nilai yang apa. Engkau tidak pernah melihat jumlah dan apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Tetapi Engkau melihat hati kami yang mau mengucap syukur. Engkau mengajarkan kami, Tuhan, untuk melihat janji daripada-Mu.
Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk tidak menaruh pengharapan kami di dalam kekhawatiran kami. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk melihat kuasa dan menjadikan kami sebagai saksi dari setiap kebenaran akan firman. Mungkin kami di tempat ini ya Bapa, mungkin ada keraguan, ada kebimbangan. Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang menyingkapkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya inilah doa pengharapan kami. Kami siap memberi untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi dan kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Yesus namanya menyembuhkan, menyembuhkan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ada hari esok, bangga hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia tentang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Terima kasih untuk yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kalau saudara ada kesaksian, amin, yang bisa di-share, dibagikan kepada kita semua, silakan menghubungi saya dan sangat terberkati untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari amin. Ini mereka adalah aset kita atau generasi-generasi penerus. Mari kita bantu mereka di dalam iman percaya mereka. Ada sekolah minggu di bawah, ada sang menyenangkan sekolah minggu, ada coklat juga. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada kesaksian dari Tante Welse. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Saya pada pagi hari ini ingin membagikan mujizat Tuhan kepada kami, apalagi ke saya pribadi. Walau mengajarkan saya memberikan perpuluhan. Waktu itu saya belum tahu apa artinya itu perpuluhan. Pas saya datang ke gereja, saya lihat di mimbar itu ada 2 kotak sumbangan untuk gereja dan milik Tuhan. Terus saya tertarik lihat milik Tuhan. Apa sih itu milik Tuhan? Akhirnya saya bawa persembahannya, saya masukin di situ di milik Tuhan. Saya masukin 2.000 perak. Habis saya masukin, saya balik. Saya nyesek berdiri. Kenapa sih kasih masuk di peti itu saya jadi deg-degan begini. Saya ambil permen, saya masukin di mulut. Malah dia ketolan. Ya, permen relaksa, diem di sini dia. Kenapa saya? Jadi saya melihat kotak ini. Langsung saya keluar sambil air saya minum. Dia nggak turun. Jadi segelisah gini, tapi udah ada sakit.
apa sih itu dia, kenapa saya taruh 2000 di situ, kenapa saya jadi deg-degan begini. Akhirnya saya lihat ada tulisan Mayaki, terus saya buka, ya ampun, situ untuk apa, sepuluhan tuh gaji kita. Nah masa saya sebulan cuma kasih 2000. Terus saya, ya ampun, saya itu akhirnya saya belajar dari situ. Nggak ada yang ngajarin saya untuk perpuluhan. Sampai sekarang saya ajarkan ke anak saya, kamu kalau itu harus ini perpuluhan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya diberkati Tuhan, tapi ujiannya datang, anak saya sakit. Masuk rumah sakit, duit saya cuma 30.000. Saya diantar sama Ibu si Marmata, orang Batak, ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, di sepanjang jalan saya udah penuh kotoran. Udah anak saya mengkabar gitu, udah penuh. Bahwa di rumah sakit Mitra saya lihat, ini rumah sakit orang kaya, saya duit 30.000. Saya balik lagi sama ibu ini, bahwa saya lihat di dalam ada dokter spesialis. Saya bawa masuk di situ. Akhirnya di situ lama, cuma kasih rujukan ke Persahabatan. Sampai di Persahabatan duit 30.000 itu sedangkan mau diopname, gimana ini? Tapi saya nggak pikir itu. Yang penting saya masuk, cuma bang biar ini urusan Tuhan. Saya masuk, akhirnya masukin di kamar, terus saya pulang dulu. Pas pulang, dan memang duit 30 pulang pergi Persahabatan tinggal berapa. Akhirnya sampai di rumah sakit balik lagi suruh beli infusan, apa botol jarumnya. Nah, duit itu mau di mana lagi? Akhirnya anak saya udah lupa yang diajarkan yang 2.000 perak itu. Terus saya pikir ya Tuhan yang atur lah. Pokoknya mulai ini saya mau belajar dengan perpuluhan ini walaupun dari 2.000. Akhirnya saya di rumah sakit, mungkin saudara-saudara tidak percaya, tapi yang terjadi sama saya itu bapaknya sama Happy sama Indri waktu itu di Madiun. Cuman saya sendiri sama ibu Batak ini, saya bilang pulang aja ya, nggak enak nanti suami kamu nyari. Saya mau belanja apa, beli obat, loh ini duit dari mana? Kenapa dompet saya banyak duit? Akhirnya saya beli obat, duit ada lagi. Jadi saya makan di rumah sakit, makan enak, tapi duitnya nggak tahu dari mana. Itu cuma dari mana ini? Apa cuma 42.000 itu? Akhirnya tak baca saja, oh tak harus jadi yang 10.000 ya 10.000 apa? Perbulan ini 10% dari gaji. Sedangkan saya waktu itu kan gajinya ya harian. Jadi saya potong-potong tiap ini saya taruh berapa banyak pulang kerja tak masukin. Akhirnya kan tiap minggu tak masukin. Terus saya pikir nanti orang-orang bilang sombong banget ini ibu, tiap minggu masukin perpuluhan. Tapi kalau saya kumpul kebanyakan takut nanti saya nggak kasih lagi, saya mau pakai. Akhirnya itu sampai Tuhan berkati saya mulai itu orang datang. Itu yang ibu jual tanah dulu, yang 2 tahun lalu saya udah lupa. Akhirnya datang ke rumah sakit, ini ya buat kamu komisinya. Komisi apa? Oh itu Tuhan buka berkat saya. Memang udah terkira sambil gimana pulang ke rumah sakit, kata dokter ibu udah boleh pulang. Nah, saya nggak khawatir dengan mau bayar karena saya lihat dompet saya penuh. Akhirnya saya ke depan bayar. Pas sudah bayar, omanya datang menjemput. Dari mana bayar itu? Kamu ada duit? Nggak tahu, dompetnya ada duit terus. Akhirnya pulang. Tuhan lunaskan semuanya, di dompet masih ada. Sampai di rumah, saya lihat ada mainan banyak. Ini mainan dari siapa? Kata yang punya kontrakan. Tadi ada mobil box datang, tanya rumah kamu, saya tunjukin, itu diturunin. Lah dari siapa?
nggak tahu. Nah, anak saya langsung main. Akhirnya kambuh lagi. Saya bawa lagi pulang ke rumah sakit. Nggak sampai situ Tuhan uji saya, masih juga. Tapi akhirnya karena saya bertekun dengan perpuluhan sampai saya ajarkan ke anak-anak saya harus bikin perpuluhan sampai Tuhan berkati dan Tuhan membuka tirainya untuk memberkati berkat pada saya dan kedua. Terima kasih. Haleluya, satu kesaksian yang sangat luar biasa, amin. Dan itu saya mendorong iman percaya kita bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita mempercaya untuk mujizat Tuhan. PA kemarin, amin, hari Jumat, ya mungkin kita mengalami seperti hujan, macet, tapi ada kebahagiaan tersendiri. Kita bisa sharing apa yang telah Tuhan lakukan bagi setiap kita. Dan kalau saudara, amin, sekali lagi saya mengatakan juga, kalau rumah saudara, amin, terbuka, silakan menghubungi. Karena kita masih punya ada satu wilayah PA di Kalimalang, kita membutuhkan banyak. Dan itulah cikal bakalnya nanti pelayanan-pelayanan yang baru, amin. Kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kalau saudara ingin terlibat di dalam pelayanan di tempat ini, silakan tulis nama saudara, amin. Kita akan mau melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan. Dan kita juga merencanakan suatu malam reward seperti apa yang sekolah minggu sering kali terima. Tapi kita juga mau melakukan bagi dewasa yang mau terlibat di dalam pelayanan. Ini adalah bukan suatu hal yang bagaimana, tetapi ini adalah menekankan kita untuk kita mau belajar melakukan. Bukan karena udah capek kali ya dia ya, atau ya sibuk semua, tapi tidak, amin. Kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita terus mau bersemangat karena ini adalah waktu-waktu yang dimana kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang, amin. Hari Jumat, amin, saya membawa firman Tuhan, membagikan share, dan kita akan berkesaksian. Kalau kita membuka Alkitab di dalam Mazmur 133, saya bacakan kepada kita di dalam Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk jamahan anugerah melalui kesaksian Tante Wilson Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran akan firman-Mu mengenai hal memberi ya Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau mau berperkara bagi kami. Engkau tidak membiarkan ada belahan terjadi di dalam kehidupan kami. Tapi kami mau bersuka cita karena berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan setiap kami. Pada masa sulit sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengar daripada-Mu. Biarlah damai sejahtera yang berasal daripada-Mu memenuhi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah berbicara mengenai sesuatu yang kita tidak bisa memungkiri, bahwa ketika Tuhan berperkara, berkatnya itu sungguh sangat luar biasa. Dikatakan di situ ada mengalir. Tuhan memerintahkan suatu berkat tercurah, bukan hanya terbatas untuk saat ini, tetapi berbicara untuk selamanya. Tapi saya percaya bahwa hal itu, amin, tidak semerta-merta terjadi begitu saja.
Bukan terjadi begitu cepat saja seperti kita membalikkan tangan kita. Seperti kita bisa mengambil suatu tindakan untuk respon yang cepat di dalam apa yang kita inginkan. Saya percaya bahwa ada proses yang kita alami, apalagi di dalam kehidupan kita. Kita mengalami apa yang disebut dengan kekhawatiran yang seringkali melanda kehidupan kita. Kita dilanda dengan pergumulan kehidupan yang selalu senantiasa mengrongrong kehidupan kita. Ada suatu kisah yang sangat menarik. Ketika masih lajang, mengeluh ingin cepat nikah, sudah berkeluarga, sudah menikah, dan mengeluh lagi betapa beratnya biaya hidup yang harus ditanggung. Seringkali kita mengalami bahwa kita ingin sekali mencari, ketika kita lagi tenang, mau mencari keramaian. Tapi ketika kita berada di dalam keramaian, kita mau mencari ketenangan. Ketika kita belum kerja, pengen sekali amin, kita mau bekerja. Tapi ketika kita bekerja, ingin sekali kita mau berada di rumah. Kalau kita merasakan musim kemarau, kita bisa bertanya, kapan hujan akan tiba? Tapi ketika hujan, kita bertanya, kapan kemarau itu terjadi? Ternyata sesuatu itu tampak indah karena kita belum memiliki. Menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, kapan kebahagiaan kita dapatkan? Kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang kita miliki. Mari kita merenungkan ini, amin. Seringkali amin membawa pengaruh-pengaruh di dalam kehidupan kita. Ada guyonan, dan memang seringkali amin para pria tergoda dengan hal ini. Seperti melihat rumput tetangga lebih hijau daripada yang dimiliki sendiri. Tetapi kenyataannya amin, kalau kita melihat amin, belum tentu rumput tetangga itu amin yang kelihatan indah. Gimana kalau ada ularnya? Gimana kalau di situ ada belingnya? Dan itulah memulai nilai-nilai kehancuran. Sering kita melihat di dalam mata, tapi kita tidak terlibat di dalamnya. Seringkali kita mendengar perkataan, tahu rasa, tetapi tidak tahu kata. Ini yang menjadi pergumulan-pergumulan kehidupan kita yang disebut dengan proses-proses kehidupan kita. Sama halnya juga dengan pelayanan kita, amin. Mungkin 30 tahun lebih pelayanan ini berada di dalam Indonesia, amin. Seringkali terjadi kontok-kontokan, seringkali amin, seperti menunjukkan bahwa saya lebih daripada dia. Tapi sebenarnya amin, di dalam persekutuan kita selalu ditekankan adalah berbicara mengenai kerendahan hati. Bukan menunjukkan siapa kita, kekuatan apa yang kita miliki, dan apa yang kita bisa banggakan. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita kerendahan hati. Dan itulah proses yang kita alami sampai pada sekarang. Kalau kita sadar bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan utama kita, tetapi kedewasaan membuka ruang di dalam kehidupan kita untuk menuju di dalam kesempurnaan. Kegagalan atau kejatuhan adalah bagian dari proses bagi setiap kita yang mau melangkah untuk menuju keberhasilan, selama kita tidak berhenti dan tidak menyerah. Kita ingat di dalam firman Tuhan berkata, amin,
Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengenai pencobaan-pencobaan yang kita miliki. Mari amin, kita membuka Alkitab kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah bahwa kasih setia Tuhan, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, amin, jatuh, tergeletak dan tak berdaya. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa ada kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak berseru kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita? Inilah amin yang menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berada di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan senantiasa, tapi saya mau katakan bagi kita, apa yang kita baca di dalam 1 Korintus adalah yang disebut dengan prosesnya Tuhan. Dia tidak pernah mau membiarkan kita untuk berjalan di dalam ketidakberdayaan. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan mengingatkan kita di dalam persekutuan kita, di dalam doa. Tuhan mau menolong dan menyertai kita. Dan kita bisa mengerti bahwa proses itu sebenarnya adalah bukti bahwa kita menemukan cara yang tepat atau cara yang benar, yaitu membawa di hadapan Tuhan. Jadi janganlah berhenti dalam mencari cara yang tepat. Jangan menyerah untuk tidak melibatkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mencari, dia pasti akan mendapatkannya. Barang siapa yang mengetok pintu, pintu akan dibukakan baginya. Dan itulah proses yang kita alami. Sehingga pada akhirnya, apa yang disebut dengan janji Tuhan terpenuhi di dalam kehidupan kita. Karena di dalam setiap proses tersebut memberikan kesempatan untuk kita bertumbuh. Dan tugas kita adalah menemukan kesempatan di dalam setiap kegagalan dan mengubahnya menjadi hal yang positif di dalam pemikiran kita. Kita bisa memperkatakan nilai-nilai positif, memperkatakan berkat bagi kehidupan anak-anak kita, memperkatakan suatu perkataan berkat bagi perusahaan di mana kita bekerja. Kita bisa merubah semuanya menjadi nilai yang positif. Tapi seringkali yang menjadi penghambat kita sebenarnya adalah kuasa dosa. Ada pepatah terkenal di dalam iman percaya, seorang hamba Tuhan namanya berkata, kita tidak tenggelam. Kita tidak tenggelam karena kita jatuh ke dalam dosa. Kita tenggelam karena kita masih tetap berada di dalam dosa. Langkah apa yang harus kita melewati untuk merespon amin. Tidak salah amin bagi kita kalau kita melibatkan Tuhan senantiasa di dalam apa yang menjadi pergumulan kita. Hal yang sia-sia kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap perkara. Kita bisa melihat bahwa di dalam Mazmur 31 ayat keempat, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur
31 ayat keempat. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena itu namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Siapa yang telah membaca tadi pagi di dalam renungan yang di-share? Tuhan adalah kekuatan kita. Seberapa kekuatan yang mengombang-ambingkan kehidupan kita. Seberapa kita diserang kiri kanan dengan pergumulan-pergumulan kehidupan. Seberapa kita berada di dalam ketidakberdayaan kita menghadapi masa-masa pandemi ini. Tuhan adalah gunung batu kita, pertolongan kita. Dan sering menjadi pertanyaan sederhana di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita gagal di dalam proses yang kita alami? Saya mau katakan kepada kita semua, bangkit lagi, lakukan lagi, libatkan Tuhan kembali. Dari situlah kita bisa menemukan bahwa kita bisa membawa kesaksian yang hidup yang benar. Kita akan menjadi terang dan kita akan menjadi menolong bagi orang-orang yang tidak berdaya nantinya. Karena Tuhan mau memproses kita. Tuhan akan memperkarakan sesuatu yang indah bagi kita pada akhirnya. Dan kita mau berkata, terima kasih Tuhan untuk proses yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau memperkarakan apa yang janji Tuhan terjadi. Seperti apa yang Dia katakan di dalam Mazmur 133. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan mengandung janji. Mungkin pada saat ini, amin, saudara berada di dalam pencobaan-pencobaan. Mungkin saudara berada di dalam hal lemah. Tetapi pandanglah proses Tuhan itu. Perkarakan itu nilai-nilai pergumulan menjadi nilai positif. Bahwa saya bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan saya berjalan, tapi Engkau yang menuntun kehidupan. Kita ingat di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembala, gadang, tongkat. Dia yang menuntun kita. Kita memiliki janji Tuhan sebenarnya sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Tetapi kegagalan masa lalu kita, proses-proses ketika kita masih berada di dalam hal-hal tersebut, ketika kita tidak mau bangkit, saya percaya bahwa kita tidak akan mengalami mujizat, kita tidak akan mengalami anugerah Tuhan, kita tidak akan mengalami berkat Tuhan. Tapi pagi ini, amin, mari kita mengambil komitmen di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita. Apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus tadi, bahwa Tuhan bersama dengan kita, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan apa yang disebut dengan janji Tuhan, memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengakhiri pada kita. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran akan firman-Mu. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memampukan kami, dan Engkau menyempurnakan segalanya apa yang kami dengar. Dan biarlah kekuatan itu Tuhan nyata bagi kami, karena ada Roh ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang, setiap pribadi, setiap jiwa yang datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang membuka hati di dalam Engkau. Saya memberikan undangan bagi setiap kita di tempat ini. Mungkin saudara belum pernah mengalami apa yang disebut mujizat dan kekuatan Tuhan. Mungkin saudara masih terus berada di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Saya mau katakan, terimalah janji Tuhan. Bangkitlah. Tinggalkan kehidupan masa lalu. Tinggalkan kehidupan dosa. Tinggalkan pemikiran-pemikiran
yang menghambat untuk saudara bertumbuh. Tapi andalkanlah Tuhan, karena di situ ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat, dan ada kehidupan yang kekal. Kalau saudara ingin mau meresponnya, dan saudara ingin mau meninggalkan kehidupan masa lalu saudara, masa lama saudara, saudara ingin mau menjadi manusia yang baru, yang hidup berkenan di dalam Dia, ada undangan buat saudara, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk hubungan saudara dengan Kristus Sang Juru Selamat. Dia melihat hati yang terluka, Dia melihat hati yang tak berdaya. Dia mau memulihkan, Dia mau melakukan mujizat. Tapi satu hal, kita mau datang di dalam Dia. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan saudara. Katakan, ini aku Tuhan, saya mau menerima Engkau. Jangan biarkan saya berada di dalam ketidakpastian, tapi saya mau mengikuti Engkau. Saya mau melayani Engkau. Saya mau memberikan hidupku di dalam Engkau. Pagi ini, amin. Kalau saudara merasakan jamahan Tuhan, anugerah Tuhan, mari amin. Jangan biarkan firman Tuhan ini berlalu begitu saja. Bukan untuk menunjukkan suatu, merangkai kata-kata yang indah, tetapi mari kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun itu menjadi sulit bagi kita, tapi pekerjaan dan kebenaran akan firman Tuhan harus terus disampaikan, supaya setiap orang yang merespon menerima keselamatan, sehingga pada akhirnya berada bersama dengan Bapa di dalam kerajaan-Nya. Jadi saudara, amin. Kalau saudara merasakan sesuatu, amin, dalam kehidupan saudara, saudara mau berdoa, undang Dia. Saudara mau maju di altar, silakan perkarakan di hadapan Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kebenaran akan firman. Katakan itu, amin. Haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, 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 terima kasih ya Bapa. Haleluya, rararara Bapa, Bapa, Siandu. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri, amin, sambil berdoa, silakan terus berdoa, amin. Kalau saudara pada pagi hari ini, amin, merasakan saudara tidak mengalami apa yang disebut dengan kuasa Tuhan, mungkin saudara masih berada di dalam hati yang lemah, atau saudara ingin minta kekuatan lebih lagi, atau mungkin saudara berada di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, saya mau katakan, jangan malu saudara. Kita di tempat ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan. Dan mungkin saudara ingin meminta jamahan Tuhan, anugerah Tuhan, apapun itu, mungkin saudara berada di dalam pergumulan. Saya mau berdoa buat saudara. Hal yang sederhana yang saudara lakukan adalah maju ke depan dan membuka hati. Saya akan mendoakan saudara. Kalau saudara masih berada di dalam pergumulan-pergumulan, di dalam ketakutan, apapun, saya akan mendoakan saudara maju ke depan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Terima kasih untuk hati yang jujur di hadapan Tuhan. Kalau ada yang lain, amin. Kalau ada yang lain, kita akan berdoa.
bangkit berdiri bersama-sama, amin. Akhir ibadah kita. Haleluya, senang bersama dengan saudara. Waktu begitu cepat, amin. Kita memasuki bulan Maret, sebentar lagi April, Mei. Wah, tidak terasa juga. Sudah 1 tahun pandemi ini. Kemarin saya melihat di WA mengatakan bahwa jangan ucapkan selamat, apalagi berkata untuk panjang umur. Ini adalah masa-masa sulit yang kita lalui. Tapi sampai pada saat ini kita ada karena Tuhan telah menolong kita. Dan kita akan melihat ke depan bahwa Tuhan akan terus menolong, menyertai kita ketika kita melibatkan Dia senantiasa di dalam kehidupan kita. Kita akan mau fellowship di bawah, kita akan makan menikmati, dan mari gunakan waktu-waktu yang terbaik untuk membagikan kesaksian apa yang telah Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah yang berkemenangan terus terjadi dan Kau menolong setiap umat-Mu Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi ya Tuhan Yesus yang terbatas, tapi kami percaya Engkaulah sempurna. Engkau sanggup melakukan segala perkara di luar apa yang menjadi pemikiran kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan memberkati setiap rumah tangga kami, anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami Tuhan, memberkati orang tua kami, orang-orang terdekat kami Tuhan, tetangga kami Tuhan, dan khususnya kami berada di dalam Indonesia ini ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, yang berkarya di dalam setiap kehidupan kami, sehingga proses yang kami terima untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga pada akhirnya Tuhan kami merasakan dan kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah damai sejahtera yang berasal daripada-Mu menolong kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat fellowship.